Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa. NIM saya 19104168884. Saya dari kelas A2 pagi. Mata kuliah Ekonomi Marketing. Dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab UTS Ekonomi Marketing. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1 dan umumnya diwakili oleh nilai-nilai kuantitas fisik seperti tegangan atau polarisasi. Mengetik, digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Mengapa digital marketing itu penting? Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Bisnis crowdsourcing adalah bisnis yang mengandalkan banyak orang, di mana sumber produksi bukan hanya dibuat oleh satu orang saja, namun juga dari masyarakat sekitar. Bisnis yang memiliki nama lokal sebagai urun daya ini bisa dikatakan konsumen juga merupakan produsen. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Crowdfunding berbeda dengan sistem peminjaman lainnya. Dalam crowdfunding atau turun dana, Anda justru mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Mirip-mirip dengan P2P, crowdfunding melibatkan tiga pihak. Pemilik proyek memberikan dana dan penyediaan platform. Peer-to-peer P2P lending merupakan suatu sistem platform yang mempertemukan memberi pinjaman kreditur dengan pinjaman debitur. Dalam P2P, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa angsuran KTA. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dan membantu para pengusaha pemula sejak tahun 2015. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan gambar maupun video. Kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilih sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahan proposal usaha yang sudah dibuat, jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah satu pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan karena hal ini justru akan membuat
pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Keenam, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet. Berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Melakukan jual beli di internet salah satu cara mendapatkan uang di internet tanpa modal yang paling mudah dilakukan oleh siapa saja adalah dengan melakukan jual beli online. Kita sudah bisa menjalankan bisnis online hanya dengan memodalkan jaringan internet melalui smartphone. Untuk produknya, kita bisa menjual produk fashion, produk makanan, produk elektronik, produk olahraga, dan produk kecantikan. Selanjutnya, menawarkan jasa di internet. Jasa adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan sepanjang masa. Ingin mengetahui cara cari uang di internet, namun tidak mau kita bisa mencoba mencari uang dengan menawarkan jasa. Di dunia ini hanya sekali saja dihasilkan karena adanya internet. Selanjutnya, affiliate marketing yaitu membantu menjual produk situs lain dengan cara membeli produk melalui link. Yang bagikan kemampuan untuk menjadi affiliate marketing salah satunya adalah harus ahli di bidang SEO, Search Engine Optimization, yaitu bagaimana mendatangkan orang yang datang ke website lalu mesin pencari. Soal ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Web analisis adalah pengumpulan pelaporan dan analisis data dari sebuah situs web. Fokus dari web analisis adalah mengidentifikasi pengalaman pengguna atau biasa juga disebut UX. Data-data ini akan diukur berdasarkan pada tujuan organisasi dan pengguna web. Data tersebut untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari rencana telah disusun sebelumnya. Web analytics ini biasanya digunakan untuk pemasaran online. Bisa juga digunakan untuk semakin mengoptimalkan Search Engine Optimization atau SEO. Penting untuk mengembangkan analisis web yang relevan dan efektif dengan produk yang kita tawarkan. Analisis web penting karena yang pertama, menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki. Yang kedua, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs web. Selanjutnya, memantau arus lalu lintas dengan penggunaan web. Selanjutnya, menunjukkan tujuan akuisisi. Tujuan utama dari melaksanakan analisis web adalah untuk mengoptimalkan situs web untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Hotel ini menyediakan data-driven laporan untuk mengukur aliran pengunjung seluruh situs web. Soal ke-8. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCEO. Sebutkan dan jelaskan model TCEO tersebut. TCEO adalah model membuat strategi digital marketing ala Rob Stokes, marketer di Afrika Selatan yang saat ini Januari 2017 menjabat sebagai Chairman Mirum South Africa. Soal yang ke-9. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS Ekonomi Marketing. Yang pertama, meringkas bab 1 dan bab 2 dikumpulkan di grup WA dan Facebook. Mungkin sekian jawaban UTS saya. Sekian dan terima kasih.